Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu, sayang-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Kami bersuka cita ya Tuhan, sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Kami mendengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, koneksi ilahi. Sama-sama katakan dengan saya, koneksi ilahi. Kalau saudara dan saya membaca dari kitab Tawarik pasal 11, di mana Daud menjadi raja atas Israel, dan setelah itu Daud memiliki pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang ada bersama-sama dengan Daud, dan mereka semua loyal sama Daud. Dan Daud orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sama-sama katakan dengan saya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Daud orang yang sungguh-sungguh terkoneksi dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Daud selalu membawa perkaranya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di 1 Tawarik 11, di mana Daud terkonek terus dengan Tuhan, karena Tuhan menjadi segala-galanya buat kehidupan Daud. Kalau kita baca di ayat 9 dari Tawarik 11, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Wow, ternyata kuasa Daud semakin besar, dan kuasa Daud makin besar. Itu bukan karena Daud hebat, bukan karena kekuatan Daud, bukan karena Daud ahli strategi dalam berperang, bukan. Tetapi ada kata sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Saya percaya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan juga menyertai setiap kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan berjalan bersama dengan kita. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, yang membuat Daud besar itu bukan karena kekuatan Daud, tetapi Tuhan yang menyertai Daud. Tuhan membuat Daud semakin besar, semakin kuat pengaruhnya buat kerajaan. Tuhan yang buat. Karena apa? Karena kebergantungan Daud kepada Tuhan. Karena kebergantungan dia kepada Tuhan. Betapa pentingnya setiap kita untuk terkoneksi dengan Tuhan. Betapa pentingnya setiap kita untuk dengar-dengaran instruksinya yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Daud tuh dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Daud taat. Makanya Daud selalu datang membawa perkaranya kepada Tuhan. Itu tanda Daud tuh gak mampu. Daud gak bisa memutuskan apapun. Makanya Daud selalu mengarahkan matanya, pandangannya hanya kepada Tuhan. Makanya Tuhan yang kirim orang-orang yang akan membantu Daud. Tuhan mengkoneksikan Daud dengan orang-orang yang tepat yang akan membantu Daud. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau setiap kita terkoneksi dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengkoneksikan kita dengan orang-orang yang tepat yang akan membantu setiap kita dimanapun kita ada. Di pekerjaan setiap kita, di pelayanan setiap kita, di apapun yang kita lakukan, bisnis setiap kita, Tuhan akan mempertemukan kita. Tuhan akan mengkoneksikan kita dengan orang-orang yang tepat. Pertanyaannya buat setiap kita, apakah kita mengkoneksikan diri kita terlebih dahulu dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat yang akan membantu saudara dan saya. Kalau saudara lagi gak semangat, ada orang-orang yang menyemangati setiap kita. Kalau ada orang-orang yang mungkin saat ini kita sedang down, ada orang-orang yang akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Tuhan akan mengelilingi setiap kita dengan orang-orang yang tepat. Tapi Tuhan mau untuk saudara dan saya terlebih dahulu mengkoneksikan hidup setiap kita hanya kepada Dia, hanya kepada Tuhan, dan jadikan Tuhan segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. 1 Tawarik 12 ayat 22,
Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Tuhan kalau udah bekerja, nggak ada yang sanggup menutup. Tuhan kalau udah membuka pintu, nggak ada yang sanggup menutup pintu itu. Tapi kalau Tuhan udah tutup, nggak ada yang sanggup membuka pintu itu. Dengar baik-baik, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kuncinya cuma satu, terkoneksi dengan Tuhan. Terkonekkan dengan Tuhan. Maka saya percaya setiap perjalanan kehidupan setiap kita, Tuhan yang tuntun. Tuhan mau kita dengar-dengaran. Tuhan mau kita dengar instruksinya dan kita menjalani apa yang Dia mau dalam kehidupan setiap kita, yaitu dengar apa kata firman-Nya, sehingga Tuhan yang akan mengkoneksikan kita dengan orang-orang yang akan membantu setiap kita di bidang apapun, di area manapun. Karena Tuhan mau setiap kita maju terus dan maju. Karena Tuhan mau setiap kita hidup, setiap kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan menjadi kepanjangan hatinya Tuhan. Daud nggak bisa sendirian dalam mengerjakan pekerjaannya. Makanya ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang mengelilingi Daud. Ada orang-orang yang bekerja dan membantu Daud. Daud nggak bisa sendirian di istananya. Nggak akan mungkin Daud bisa sendirian. Masa Daud perang sendiri, ngurus kerajaan sendiri, ngapa-ngapain sendiri di kerajaan? Nggak mungkin. Pasti ada orang-orang yang membantu Daud. Ada orang-orang yang kasih masukan juga buat Daud. Ada orang-orang yang menyemangati juga Daud. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik, ini menggambarkan betapa sayangnya Tuhan kepada setiap kita. Kita nggak dibiarkan sendirian. Kalau setiap kita terkoneksi dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengkoneksikan kita dengan orang-orang yang tepat yang akan membantu setiap kita dan berjalan bersama dengan kita. Dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Dan Tuhan yang akan menuntun setiap langkah-langkah kita. Wow, haleluya. Saya percaya akan ada orang-orang yang membantu setiap kita, dimanapun setiap kita. Orang-orang itu juga akan berdoa buat setiap kita, menguatkan kita. Mungkin saat ini kita nggak semangat, mereka berikan kekuatan buat setiap kita. Hari-hari ini, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita sedang burn out dalam pekerjaan kita. Dalam apa? Dalam pelayanan setiap kita. Tuhan akan membantu setiap kita dan mengirim orang-orang yang tepat buat setiap kita, untuk kita ayo bangkit lagi dong, ayo semangat lagi dong, ayo terkoneksi dengan Tuhan lagi dong. Ada orang-orang yang akan membantu setiap kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari ini setiap kita mungkin sudah tidak terkoneksi lagi dengan Tuhan. Mungkin hari ini aku udah lama nggak berdoa kok, aku udah lama nggak mencari Tuhan, aku udah lama males-malesan baca Alkitab, aku udah lama. Yuk kembali hari ini, yuk tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap terkoneksi dengan Dia. Maka ketika saudara dan saya terkoneksi dengan Dia, Tuhan yang akan mengkoneksikan kita dengan orang-orang yang tepat. Sama seperti kita mencari jodoh. Kalau setiap kita sungguh-sungguh, hati kita terpaut sama Dia, sama Yesus, maka Tuhan yang akan mempersiapkan jodoh setiap kita seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan akan mengirim orang-orang yang tepat dalam kehidupan setiap kita untuk membantu setiap kita menjalani kehidupan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan, ampuni setiap kami. Kalau saat-saat ini kami mengandalkan kekuatan kami, Tuhan, kami merasa mampu, kami merasa bisa, Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Tolong setiap kami, Tuhan Yesus, biar setiap kami mau berubah, Tuhan, di mana kami tetap terkoneksi dengan Tuhan, karena di mana kami tetap bersekutu dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang dekat
dengan Tuhan. Ketika kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengkoneksikan kita dengan orang-orang yang tepat, yang akan membantu setiap kita di area dan aspek manapun dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kalau saat ini ada teman-teman kami yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan jamah hati mereka, masuk ke dalam kehidupan mereka, di mana mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bisa sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.